Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Agustina dari Universitas Terbuka jurusan PGSD program RPL. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang uji lemak, yaitu saya punya alat dan juga bahannya. Yang pertama ada bahan nih, wortel, kemudian ada santan, ada minyak, ada air putih, ada susu, terus ada kemiri, ada singkong yang sudah kering, ada juga ini seledri, ada juga biji jagung, ada juga kacang tanah, ada juga kobis, dan ada margarin. Untuk alat dan bahannya saya punya 2 pipet, yang satu pipet bekas skincare, yang satu pipet panjang seperti ini. Kemudian saya punya sendok, punya lilin, punya korek untuk menghidupkan lilin. Kemudian saya juga punya ini kates pepaya. Saya lupa tadi untuk memvideo. Kemudian ada juga piring plastik, ada juga kertas seperti ini. Ini saya pakai sampul buku. Baiklah, sekarang kita mulai uji cobanya. Jadi langsung saja kita mulai cara kerjanya. Untuk yang pertama saya menggunakan santan kita masukkan dulu. Ini kertasnya sudah dikasih nama ya, nama masing-masing, santan, minyak, dan margarin, susu, sama air putih. Untuk yang pertama santan, kita masukkan santan untuk 1 tetes saja. Kita diamkan dia sampai berapa menit. Kemudian langsung saja kita taruhkan minyak. Ini minyak ke dalam sini. Nah, sudah. Setelah itu kita masukkan margarin. Ini terlalu banyak santannya. Margarin. Nah, ini margarinnya kita lelehkan dulu. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kita kasih lilin. Kita panaskan seperti ini ya. Nah, agar dia mengalir. Sudah. Kalau sudah kita ambil, ini udah jadi air ya, kita ambil, kita masukkan margarin ke sini 1 tetes aja, agak sulit ya. Kemudian kita tidak lupa juga memasukkan susu. Nah, kita masukkan susu, ini susunya kita masukkan ke dalam sini. Agak sulit. Nah, setelah itu kita akan tunggu beberapa menit. Oh ya, air putih belum ya. Air putih kita pakai pipet yang ini aja. Ini air putih sedikit aja. Ini air putih sudah. Kemudian kita tunggu sampai ini kering. Kita lanjut ke kemiri. Nah, ini kemiri.
Kita hancurkan dulu pakai piring sih sebenarnya, pakai piring. Agak speed ya. Kita oles-oleskan ke dalam kertasnya. Agak sulit. Jangan sampai sobek. Nah, setelah itu ini kemiri sudah, selanjutnya dengan biji jagung. Kita ambil biji jagungnya, kita taruh di sini ya. Nah, setelah itu kita juga akan memasukkan kacang tanah juga. Nah, ini untuk yang kacang tanah kita becek-becek juga seperti ini, dan kita oles-oleskan ke dalam sini untuk melihat apakah ada minyaknya atau tidak. Agak sulit tapi ini seperti ini. Udah, kita singkirkan. Kemudian kita juga punya wortel. Untuk wortelnya kita oles-oles ke dalam sini. Kemudian wortel kita seperti ini kan, kita oles-oles pelan-pelan ya. Kemudian setelah wortel, singkong kering. Ini ada singkong yang sudah kering sekali, dan ini ada juga singkong yang seperti ini habis panen ya. Enggak. Dah. Kemudian kita juga kasih seledri. Ini dia seledrinya. Seledri. Kita seperti ini kan. Sudah. Setelah itu terakhir kita punya pepaya, ya kan? Ya, pepaya. Ini tadi pepayanya sudah dipotong. Ini pepayanya sudah dipotong, kita olesin. Nah, selanjutnya kita akan menyinari kertas-kertas yang sudah diolesi bahan-bahan tadi untuk mengetahui mana saja yang berlemak dan mana yang tidak berlemak. Jadi yang pertama ada margarin. Nah, margarin ini meninggalkan bekas seperti minyak ya. Jadi margarin ini berlemak. Kemudian susu juga ini mengandung lemak ya, karena dia meninggalkan bekas. Nih. Kemudian ada juga santan. Nah, santan juga termasuk makanan yang berlemak ini karena meninggalkan bekas. Ada juga minyak. Nah, ini minyak. Ini juga termasuk berlemak sekali. Ada kacang tanah. Nah, ini kacang tanah. Ini juga termasuk berlemak. Ada juga kemiri. Nah, kemiri juga meninggalkan bekas, jadi menunjukkan bahwa kemiri ini adalah bahan makanan yang berlemak ya, mengandung lemak. Kemudian ada juga bahan yang tidak mengandung lemak, yaitu yang pertama ada air putih. Air putih tidak meninggalkan bekas sama sekali.
Kemudian ada pepaya. Pepaya juga tidak meninggalkan bekas. Ada seledri. Seledri juga tidak meninggalkan bekas. Ada singkong kering. Singkong kering tidak meninggalkan bekas nih ya. Kemudian ada juga wortel. Wortel juga tidak meninggalkan bekas. Nah, ada juga yang terakhir ini biji jagung. Nah, ini dia biji jagung tidak meninggalkan bekas juga sama sekali. Jadi untuk kesimpulan yang dapat diambil adalah kenapa minyak, kemiri, susu, santan, terus margarin itu dia meninggalkan bekas dalam kertasnya tadi, karena bahan-bahan tersebut memiliki kandungan lemak yang tinggi sehingga molekul lemaknya itu bersifat non polar, yaitu jika jatuh dalam suatu permukaan itu akan meninggalkan bekas seperti kayak lemak minyak seperti itu ya. Kemudian untuk air, wortel, biji jagung, seledri, pepaya itu dia tidak meninggalkan bekas karena dia bersifat polar, yaitu jika dia tumpah di suatu permukaan dia bisa menyerap air permukaan tersebut gitu, yang ada di dalam kertas seperti yang tadi kita lihat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam video, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.